Bismillahirrahmanirrahim. Wa hudal lil alamin. Dibangunnya Ka'bah itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hudan masdarun bimakna hidayah. Utawi lafad huda iku masdarun masdar bimakna hidayah kelawan nganggo maknane hidayah, podo maknane petunjuk. Ai tegesi anna hadzal baital atiqa huwa masdarul hidayati wan nur, bahwa sesungguhnya Ka'bah atau Baitul Atiq atau Baitullah adalah sumber petunjuk dan cahaya li jami'il khalqi, bagi semua umat manusia. Waqila, dikatakan al makna annahu qiblatun lil alamin. Makna dari Ka'bah menjadi petunjuk bagi alam, maknanya bahwa Baitullah menjadi kiblat bagi seluruh alam. Maksudnya, yahtaduna bihi ila jihati salatihim. Mereka bisa mendapat petunjuk dengan Ka'bah ini, dengan Baitullah ini, ke arah mana menghadap di dalam salat. Mereka bisa mendapat petunjuk bihi dengan Baitullah. Petunjuk ke mana? Ila jihati salatihim, ke arah mana salat mereka. Maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Apa sih maqam Ibrahim? Bekas kakinya Nabi Ibrahim. Huwa al-hajarul ladzi qama alaihi Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah batu yang mana di atas batu itulah Ibrahim berdiri. Hina irtafa'a, ketika telah meninggi, binaul Ka'bah, bangunan Ka'bah. Nembok bareng tembok itu mancik mancik watu. Wa kana fihi atharu qadamaihi, ada di atas batu itu atharu qadamaihi, bekas kedua telapaknya Ibrahim. Itu namanya maqam Ibrahim. Wa dhahaba ba'dul mufassirin ila annal murada min maqam Ibrahim huwa mawdi'u qiyamihi lis-salat wal ibadah. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istilah maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Ibrahim ketika sholat dan beribadah. Jadi ngadeke itu istiqomah di satu titik, menghadap Ka'bah, menghadap ke pintunya Ka'bah. Saben sholat ngadepe ning kono. Lalu tempat yang bertahun-tahun istiqomah dipakai sholatnya Ibrahim, berdiri di situ, itu disebut dengan istilah maqamu Ibrahim. Ada yang memaknai begitu, lafadz maqamu Ibrahim. Yuqalu hadza maqamuhu. Ada orang bilang ini adalah tempat berdirinya, maqamnya. Ai maksudnya al-mawdi'ul ladzi ikhtarahu lis-salat, tempat yang dia pilih untuk melaksanakan salat.
fihi di tempat itu. Kalau wong Jawa ngarani fasolatan, rumah, di dalam rumah ada kamar khusus digawe sholat. Wong Jawa ngarani fasolatan. Wong Arab tempat yang biasa dia jadikan untuk sholat mereka sebut dengan maqamus sholat. Ya, makanya kalau ada istilah maqamu Ibrahim, itu bisa jadi maksudnya tempat khusus gaya sholatnya Nabi Ibrahim. Tapi secara umum memaknai lafadz maqamu Ibrahim itu batu yang di situ membekas kakinya Ibrahim, dikai mancik ketika bangunan itu sudah tinggi. Wa hadza qaulu Mujahid. Yang kayak begini ini pendapatnya Imam Mujahid. Mujahid itu murid dari Ibnu Abbas, seangkatan hampir bareng dengan Ikrimah, sama-sama ahli tafsir. Ibnu Abbas itu ahli tafsir, ahli takwil. Dalam hadis Bukhari, saat Ibnu Abbas kecil, oleh Nabi didoakan, semoga benar-benar memahami agama, menguasai agama, dan pandai menafsiri Quran, mentakwil Quran. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Makanya dia menjadi sahabat yang paling alim di bidang tafsir, di bidang takwil juga fikih. Karena sik cilik didongakne ngono kuwi karo Nabi. Faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Nah, corak murid-muridnya Ibnu Abbas itu juga jadi murid-murid yang akhirnya ahli tafsir. Kayak Mujahid ini ahli tafsir, Ikrimah ahli tafsir, Mekah mereka di Mekah. Kalau murid-muridnya Ibnu Umar itu rata-rata ahli fikih. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, alim di bidang fikih. Terus punya murid lagi namanya Nafi', juga alim di bidang fikih. Nafi' punya murid Imam Malik, pendiri madhab Maliki, juga alim di bidang fikih. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, juga alim di bidang fikih. Itu. Terus yang di belahan utara, Ibnu Mas'ud, muridnya Kanjeng Nabi namanya Ibnu Mas'ud, ulama sahabat besar Ibnu Mas'ud. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Itu dulu pas Nabi hidup mereka masih kanak-kanak, kecil-kecil. Tapi pinter-pinter. Dididik Ibnu Abbas di Mekah menjadi ahli Quran, ahli tafsir. Ibnu Umar di Madinah ahli fikih. Nah, Ibnu Mas'ud di belahan utara ahli mikir. Punya murid namanya Imam Hasan Basri. Juga jadi tabi'in, di samping ahli tasawuf juga ahli mikir, pemikir besar. Lalu Hasan Basri punya murid Imam Waqi', itu juga pemikir besar, sastrawan besar juga. Imam Waqi' punya murid Imam Syafi'i. Makanya dalam diri Syafi'i itu fikihnya hebat, manteknya juga hebat. Sungguh ketika dalam diri seseorang terkumpul fikih yang hebat dan pola pikir yang hebat, itu menghasilkan hasil istimbat yang hebat. Orang kami juga enggak ragu sama sekali dengan hasil ijtihad dan istimbatnya Imam Syafi'i. Fikihnya mateng, lalu manteknya juga
matang. Di dalam diri Syafi'i itulah fikih matang. Karena tidak hanya didukung hadis yang dia dapat dari Imam Maliki dan fikihnya, tapi juga didukung pola pikir yang kuat lewat Imam Waqi', Imam Hasan Basri, Ibnu Mas'ud. Terus di belahan utara muncul juga Imam Hanafi. Dari sosok Ibnu Mas'ud ini plus Ahlul Bait muncul Imam Hanafi. Imam Syafi'i juga mengakses ilmu dari Imam Hanafi lewat Syekh Abu Yusuf, murid langsung dari Imam Hanafi. Sebetulnya pilihan bermadhab Syafi'i itu menurut kami lebih tepat, lebih komprehensif. Karena kalau yang ini ahli tafsir, tapi belum ahli yang lain. Yang ini ahli mantek, kurang ahli di bidang yang lain. Yang ini ahli fikih, kurang ahli di bidang yang lain. Nah, Imam Syafi'i itu mewarisi hampir semua keahlian itu. Itu Imam Syafi'i. Sahabat yang ahli tajwid, ahli Quran, itu Ubay bin Ka'ab. Bacaan Qurannya Imam Syafi'i, itu bacaan Quran yang bersanad kepada Ubay bin Ka'ab. Terus bacaan Qurannya, imam Quran yang diikuti orang Indonesia, di antara qiraah sab'ah, itu yang diikuti Imam Hafiz. Imam Hafiz itu qiraah tajwidnya nyanat ke Ubay bin Ka'ab, fikihnya ikut Imam Syafi'i. Nah gitu. Makanya berkali-kali MCQ internasional hampir pasti yang menang Indonesia. Karena memang sanadnya Hafiz ini ke Ubay bin Ka'ab. Sanadnya Quran Imam Syafi'i juga ke Ubay bin Ka'ab. Fikihnya Hafiz ikut madhab Syafi'i. Siapa sih Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu sahabat yang bisa dibilang paling ahli Quran. Bacaannya paling top, hafiz. Maka saat sahabat dipimpin Umar mensepakati tarawih 20, itu menurut hadis Bukhari, yang dipercaya ngimami tarawih 20 itu si Ubay bin Ka'ab itu. Nah itu. Ibu-ibu diimami Abi Umamah Al-Bahili, bapak-bapak diimami Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab ahli tajwid, ahli Quran. Ibnu Abbas ahli tafsir dan takwil. Imam Malik ahli hadis plus ahli fikih. Imam Hanafi dapat dari Ibnu Mas'ud ahli pikir, ahli mantek plus ahli fikih. Nah, ilmu-ilmu ini hampir semua diwarisi oleh Imam Syafi'i. Ngerti ya? Kenapa pengikut Imam Syafi'i rata-rata Qur'annya baik? Yaitu kalau qiraatnya ikut Imam Hafiz, sanadnya ke Ubay, fikihnya ikut Imam Syafi'i pun, Qur'annya Imam Syafi'i juga nyanat ke Ubay bin Ka'ab. Man arada an yaqra al-Qur'an kama unzil falyaqra ala Ubay. Barang siapa ingin baca Quran persis tajwidnya seperti saat Quran diturunkan, mirip-mirip tajwidnya Kanjeng Nabi, maka ngajilah kepada Ubay bin Ka'ab. Nah gitu. Jadi Muslim Indonesia ini syukur banget. Suatu bangsa itu Islamnya Islam Syiah kah? Islam Khawarij atau Wahabi kah? Atau suatu bangsa itu Islamnya Mu'tazilah? Atau Islamnya Ahlus Sunnah wal
Jamaah itu bergantung siapa yang menyampaikan Islam di bangsa itu. Tabligh berdakwah Islam di bangsa itu. Kalau yang dakwah di sana ulama berpaham Wahabi, maka Islam di wilayah itu juga jadi Wahabi. Kalau yang berdakwah ke sana Syiah, maka Islam di wilayah itu ya jadi Syiah. Begitu juga Mu'tazilah, Jabariyah. Landelalah Indonesia itu, Nusantara, sejak pertama kali Islam nyampe ke Nusantara zaman-zaman tabi'in atau akhir sahabat, itu tentu karena Islamnya langsung dari tabi'in sahabat Nabi, Islamnya masih murni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Titik Islam pertama yang diresmikan Pak Jokowi di Sumatera Utara itu wafatnya 40 Hijriah. Sungguh itu masih zaman sahabat itu, sahabat masih ada. Dia sendiri mungkin tabi'in karena katanya muridnya Ali bin Abi Thalib atas siapa. Islam belum kecampuran aliran macam-macam. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang di Gresik itu Maimunah, siapa? Fatimah binti Maimun. Itu betapa awalnya Islam itu sudah sampai Indonesia. Durung usum aliran macam-macam, durung usum madhab-madhab. Itu sudah sampai. Lalu yang di Wonosobo itu ada makam tua banget. Katanya mungkin juga zaman yang datang ke situ mungkin itu ulama tabi'in atau siapa. Masih dalam hitungan puluhan tahun, belum atusan. Yang dingin itu apa namanya? Dieng. Nah, itu ada makam lawas. Insya Allah Gus Dur sudah ke sana. Aneh, Indonesia itu jauh, tapi jadi pilihan dakwah. Jadi sahabat atau tabi'in yang ketika itu jauh dari Arab, sudah ngelerek sampai Jawa, sampai Indonesia. Nah, setelah sekian tahun Islam berkembang, ada madhab-madhab, mazhab macam-macam. Delalah yang dikirim Allah ke sini, itu juga ulama yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan Islam yang di bawah sebelumnya tadi. Jadi dari situ menjadi bukti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama dengan Islam yang sebelum ada madhab. Ngerti ya? Jadi pas zaman tabi'in belum ada madhab, sudah ada da'i ke sini. Setelah ono aliran macam-macam, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada juga yang datang ke sini berdakwah. Dan ternyata sama dengan Islam yang sudah dari dulu ada di Indonesia. Itu menjadi salah satu bukti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan aliran baru. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu aliran yang menjaga yang sudah ada. Bukan bikin barang yang baru. Kalau Mu'tazilah dulu enggak ada lalu diadakan. Syiah dulu enggak ada lalu diadakan. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ulama yang ingin menjaga apa yang ada. Jadi sebetulnya andai enggak diberi nama pun enggak apa. Aliran apa? Itu aliran. Ini yang asli dari Nabi, itu aja. Paham ya? Nah, cuma enggak diwai jeneng kok gak penake ngoten. Maka dulu orang menyebutnya Ahlul Haq. Bukan Ahlus Sunnah tapi Ahlul Haq. Nah, ketika Syiah banyak mengingkari hadis. Hadis yang diriwayatkan sahabat diingkari Syiah. Hadis yang diriwayatkan Ahlul Bait diingkari Khawarij. Hadis yang dianggap masuk akal diingkari kaum Mu'tazilah. Dan mereka berpecah belah. Lalu Islam yang dari Nabi ini, yang kemudian disebut Ahlul Haq,
lalu disebut dengan ahlu sunnah. Karena ini mengingkari banyak sunnah, ini mengingkari banyak sunnah. Ayo berislam yang tidak mengingkari sunnah. Sunnah riwayat dari sahabat, oke, pokoknya sahih. Sunnah riwayat ahlul bait, oke, pokoknya sahih. Kalau ada sunnah yang dianggap enggak masuk akal, ya diterima. Dan kita utamakan pegangi sunnah daripada pegangi analisa akal yang belum tentu benar. Maka karena komitmen memegangi sunnah ini loh, lalu disebut ahlus sunnah. Lalu golongan tadi saling mengkafirkan. Ini mengkafirkan ini, Khawarij mengkafirkan Syiah. Nah, ahlus sunnah itu berkomitmen enggak mengkafirkan semua. Padahal mereka juga mengkafirkan yang ahlus sunnah ini. Tapi yang ahlus sunnah itu enggak melok gendeng, sing waras ngalah. Karena ingin ngerangkul semua, Islam jangan berpecah belah, jangan saling mengkafirkan. Nanti kalau saling mengkafirkan, saling membunuh. Ada semangat bersatu, ada semangat berkumpul, ada semangat berjamaah. Perkara beda pelan-pelan nanti diluruskan. Tapi intinya kita ini semuanya Islam. Nah, karena ada semangat bersatu, berkumpul, berjamaah, lalu golongan yang asli bukan golongan Islam yang asli, lalu disebut ahlul haq, lalu disebut ahlu sunnah karena banyak golongan ingkar sunnah, tambahi lagi nama wal jamaah, golongan yang memegangi sunnah plus bersemangat menyatukan yang lain. Di Jawa ini ada golongan yang mengkafirkan NU. Kalau orang NU nunut sholat dipel maneh, dianggap najis. Tapi NU enggak mengkafirkan mereka. Meskipun mereka mengkafirkan NU. Memang kita ingin ngerangkul semua, jangan ikut-ikut gendeng mengkafirkan orang. Wong zahirnya juga masih sholat, zahirnya masih bersyahadat, enggak boleh dikafirkan. Perkara mereka mengkafirkan kita ya urusan mereka. Tapi kita enggak mengkafirkan mereka. Gitu. Kalau kurban kadang mereka memberi daging ke sini, kita anggap halal, wong mereka secara zahir muslim, nyembelihnya juga pakai bismillah. Perkara kami beri mereka enggak menerima, ya urusan mereka. Ya. Imam Asy'ari itu membuat kalimat bagus, merangkum itu. Iftaraqal muslimun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam firaqan kaffara ba'dhum ba'dhan illa annahum muslimun. Nah, itu kalimatnya. Umat Islam setelah wafatnya Kanjeng Nabi berpecah belah menjadi banyak firqah, menjadi banyak golongan yang saling mengkafirkan antar golongan itu. Tapi Imam Asy'ari sebagai tokohnya ahlu sunnah wal jamaah Islam yang mewarisi ajarannya Kanjeng Nabi, berpandangan illa annahum muslimun. Hanya saja menurut kami semuanya itu muslim. Jadi ahlu sunnah gak melok gendeng, Mas. Iki mengkafirkan iki mengkafirkan iki mengkafirkan iki. Imam Asy'ari pun dikafirkan. Nah, Imam Asy'ari berpendapat illa annahum muslimun. Hanya saja menurut kami semua mereka masih muslim. Lek ana wong NU suka mengkafirkan, itu NU sing wis ketularan radikal. Dulu banyak kiai-kiai dibunuh. DITI. Ya. Sebelum akhirnya dibubarkan. Banyak juga kiai-kiai NU yang dibunuh Masyumi dulu. Toh kepada mereka NU tidak sampai berfatwa kafir.
namanya juga di lapangan mereka mateni. Kadang ada juga banser atau siapa yang berhasil mateni mereka. Kalau ada mayit dari non-NU, entah itu DITI atau apa, itu menurut NU ya tetap wajib dirawat secara Islam. Ini konteksnya bukan perang antara Islam kafir ini. Ini konteksnya kalau bagi NU itu daf'us so'il. Ada orang jahat menyerang kita, membahayakan nyawa kita, ya kita tangkis. Konteks kita bukan muhajamah. Konteksnya bukan menyerang. Ya, kalau nangkis hukumnya wajib. Man qutila duna nafsi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahli fahuwa syahid, wa man qutila duna irdih fahuwa syahid, wa man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela diri, membela istri, membela anak, membela harta, karena membela kehormatan itu mati syahid. Siapapun yang nyerang, mungkin diserang orang kafir, mungkin diserang rampok, sing rampok ya padha Islami, mungkin diserang maling, teroris, yang mereka padha Islami, mungkin diserang lain golongan, yang mereka padha Islami. Aja kok meneng, wah padha Islami iki piye? Wis aku tak menenge ben mati, salah sampean. Ini konteksnya konteks kejahatan mengancam nyawa sampean. Kejahatan mengancam keluarga sampean. Enggak peduli si penjahat itu muslim atau non muslim, sampean wajib membela diri. Dan kalau karena membela diri itu mati, ya mati syahid. Dan kalaupun terpaksa penjahatnya yang terbunuh, ya sampean tidak dosa. Wong namanya juga membela diri. Dan itu, maaf, rampok yang menyerang sampean, terus sampean tangkis rampoknya mati, itu ya tetap disolati, diperlakukan secara Islam. Nah, kayak begitu. Jadi ketika ada ruwet-ruwet dulu dengan DITI, barangkali ada mereka mati, ya tetap dirawat secara Islam. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang perlu diluruskan, bukan NU menyerang mereka, tapi dalam rangka membela diri. Itu sejarah. Dan sekarang alhamdulillah, summa alhamdulillah, kalau di konteks Indonesia, itu sudah hampir tuntas. Yang maaf-maaf ex-PKI, yang dulu mereka juga pernah nyerang para kiai, membunuh para kiai, hari ini anak cucu ex-PKI, wis akeh sing kaji, wis akeh sing mondok. Ya, di antara para santri pun juga enggak tahu dan enggak perlu tahu. Biyen bayiku kaya ngopo. Ya. Yang jelas upaya membina itu sudah luar biasa. Hampir setiap desa mesti ada Jumatan dan full. Itu artinya ex-PKI itu rata-rata sudah menjadi muslim, anak putune wis sregep salat. Selesai di situ. Maka bagi NU enggak perlu mengangkat kembali isu PKI. Ini ben ono arep pilkada, ono pilpres, ono kelompok yang mengangkat isu PKI. Jadi NU Mas Kasep bendina wis tahlilan bareng. Bendina wis berkatan bareng. Kok sik di PKI mana? Ya, itu. Itu yang ngangkat isu PKI mesti kelompok bukan NU. Jadi kalau NU, anak putune PKI jak genduren, jak berkatan, jak yasinan, diajak tahlilan, jak maulidan, jak TPK-an, dan kalau dulu tahun 70, awal 80, Jumatan gue sik didik Mas. Nah saiki bukan satu desa satu Jumatan, sak dukuh satu Jumatan, doroi pirang Jumatan. Doro dewe Pak Amin niku terus perumahan niku ya.
Terus Karangampel ono dhewe, Karangtengah ono dhewe. Karangtengah nenten Jumatan mboten. Malah ono loro. Badut ya ono Raudhah. Terus ono Nurul Huda, Nggahsek iku. Ono Nggahsek terus ono kene. Terus ono BCT. Mungkin suatu saat ono Greenland barang Jumatan yang kono. Jadi wis gak usah ngungkit-ngungkit sejarah PKI. Iku masa lalu. Dan sekarang wis podo sholat kabeh, Mas. Wis podo sregep ngaji. Sekarang ini wis podo ae sing mbambai NU saiki anake putune ya sregep ngaji. Sing mbambai mbiyen terlibat PKI saiki anak putune ya wis sregep ngaji. Selesai. Ya. Dan yang dulu-dulu nyerang NU dari kelompok mungkin DITI atau apa. Saiki anak putune wis padha melok NU. Yang dari dulu mbambai Masumi. Saiki anak putune sing masuk NU yo akeh, sing masuk Muhammadiyah yo akeh. Jadi wis enggak perlu mempermasalahkan masa lalu. Anak cucu ex Masumi yang jadi NU selesai. Anak cucu atau ex Masumi yang jadi Muhammadiyah, lumayan. Muhammadiyah itu beda dengan NU, tapi enggak sampai mengkafirkan. Enggak sampai saling mengkafirkan. Jumatan bareng sih biasa. Meskipun enggak mendino. Meskipun enggak setiap Jumatan. Besanan ya seusum antara keluarga NU dan Muhammadiyah. Nah, sungguh ex-Masumi yang jadi Muhammadiyah itu potensi perpecahannya jauh lebih ringan daripada misalnya Masumi tetap jadi Masumi. DITII yang akhirnya jadi NU atau jadi Muhammadiyah itu memperkecil potensi adanya perpecahan. Meskipun sakjane antara NU Muhammadiyah tetap beda. Cuma dua organisasi ini beda, enggak saling mengkafirkan. Nah yang terus berupaya kita ikhtiarkan supaya ojo nemen-nemen itu antara lain Nyun Sewu LDII. Muga-muga saiki wis gak nemen-nemen. Ya napa sakniki? Lek mbiyen kan dipel ya. Saiki sik ngono apa ora? Sapa sing duwe tangga LDI? Ini namanya ikhtiar. Kalau yang DPW LDI ini pun biasa teng mriki. Ngaos-ngaos teng griya bertamu lama terus kula sampai akan pandangan NU hadis-hadis dalil-dalil. Mbah diterima mbah ora kula mboten sumerep. Tapi namanya menyampaikan itu wajib. Ini hadis Bukhari, ini hadis Bukhari. Ini kula sampai akan. Konco-konco yang secara pilihan politik beda dengan NU, nggih sampun sering teng griya. Pengurus PAN baik yang kota maupun yang kabupaten maupun yang Jawa Timur juga sering teng griya. Yang PAN itu dulu terkesan berafiliasi ke Muhammadiyah. Sampun sering teng griya. Yang pada akhirnya untuk membuktikan wis gak nemen-nemen beda nih, ya beda tapi karek didik-didik. Itu terus menjelang hari raya kurang 3 hari, kula disuwun ngimami traweh di DPW PAN Jawa Timur dan Surabaya. Yang diundang pengurus DPW PAN plus DPC PAN kabupaten-kabupaten. Ngumpul mungkin sekitar 300-an orang pengurus PAN Jawa Timur. Kula nggih mboten ngerti iki 8 apa 20 gak weruh wis. Wong imame kula ya tak imami ae.
Tak amblas ini sampai 20 diikuti alhamdulillah, enggak diikuti ya enggak apa-apa. Tak imami dhewe ya ora apa-apa wis. Pokok tak imami 20 wis. Terus paling mahbub yang ketika itu ikut Umi yang juga ikut. Jerene Umi. Jamaah ibu-ibu PAN, pokok yang jamaah ibu-ibu. Itu yang enggak sampai 20 hanya sekitar 3 orang. Yang lain genap sampai kok 30, 20. Yang bapak-bapak jere paling bub yang merotoli enggak sampai 20 itu juga hanya 3 orang. Yang lain ratusan itu genep 20. Jadi bagi kita itu sudah enggak zamannya kita nyerang-nyerang, bermusuh-musuhan, berpecah belah antar golongan. Semua kepentingannya sama menjaga keutuhan negara. Maka yang harus kita sampaikan, kita upayakan bagaimana mengurangi potensi perpecahan. Jadi sing kono gak nemen-nemen bedone karo NU ngono lho. Ya. Dan hari ini pun kuatah kanca Muhammadiyah nggih nderek yasinan pun kuatah. Bedone wis gak nemen-nemen lek saiki. Kanca di luar NU mengke diundang tahlil, diparingi rawon nggih kersa dahar. Sakniki kan ngoten niku modelnya. Tasih enten sing kaku-kaku tapi nggih mboten kathah. Di Muhammadiyah Kota Malang niki ketuane Dr. Abdul Haris. Niku kanca kula sak kelas. Nggih biasa hahe. Ketua NU ni putrane Ki Mas Duki, kurun biyen mondok teng mriku. Ketua Muhammadiyah kanca kula sak kelas. Nah, Gus Is putrane Ki Mas Duki biyen nate kula wucal teng UIN niku. Dadi nggih enggak iso tukaran. Sungguh sangat baik kalaupun beda NU dengan Muhammadiyah. Tapi nggih ngeten iki. Unsur perbedaannya diperkecil, ya. Lalu Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Dr. Sa'an Ibrahim, itu dulu pas haji itu bareng kula. Dilalah terus podo-podo dadi ketua NU ne Jawa Timur. Kula dados ketua kloter. Nah piyambake niku dari TPHD nopo-nopo ngeten. Kan jamaah haji niku ni KPIH. Wis podo oleh kamar. Lah TPHD niku dari Pemda enggak melok KPIH. Jadi durung oleh kamar. Akhirnya kalau gabung melok kamari petugas. Jadi orang yang pada akhirnya menjadi ketua Muhammadiyah Jawa Timur, itu orang yang dulu 1 bulan lebih bersama kami di kamar petugas pas haji itu. Durung jadi ketua NU Jawa Timur, durung jadi ketua Muhammadiyah Jawa Timur, wis padha akrabe karena ada sejarah sak kamar itu. Pas di Madinah maupun di Mekah. Dilalah kula dadi piyambake nggih. Nggih dadi ora iso tukaran Mas. Biyen tau mangan bareng, tau turu bareng. Lek noto pangeran dilalah ngono ku. Itu. Masa lalu kadang gabruk-gabrukan itu masa lalu. Ya. Sekarang balik ke model Imam Asy'ari. Golongan-golongan itu ada, antar golongan saling mengkafirkan, tapi Imam Asy'ari dawuh semuanya itu muslim. Kalau muslim berarti bukan untuk dimusuhi. Yang menyimpang diluruskan, ya kan? Sing mungsuhi
ojo balik dimusuhi malih podo gendengi. Sing waras ngalah. Terus di HP ini saya juga memproses beberapa tokoh kita WA. Ya. Dan perkembangannya sungguh luar biasa. Konten-kontennya, ceramah-ceramahnya sudah full NU. Itu. Kadang tak kirimi dalil-dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ahlu sunnah punya sifat enggak gampang mengkafirkan. Dan konsekuensi implikasi dari sikap enggak mengkafirkan, berarti ahlu sunnah enggak boleh membunuh kepada golongan yang lain. Kalaupun sejarah mencatat pernah bacok-bacokan, itu konteksnya membela diri, bukan menyerang. Qala al-Qurtubi wa fassara Mujahid maqama Ibrahim bil harami kullih. Qurtubi dawuh bahwa Imam Mujahid menafsiri lafadz maqam Ibrahim ditafsiri dengan apa maqam Ibrahim? Bil harami kullih. Ya tanah suci Makkah itu semuanya. Itu namanya tempat sholatnya Ibrahim. Maqamu Ibrahim. Fa zahaba ila anna min ayatihi as-safa wal marwah wal rukna wal maqam. Qurtubi berpendapat bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu bukan hanya maqam Ibrahim. Tanda-tanda kuasa Allah di Mekah itu ada bukit Safa, ada bukit Marwah, ada rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, wal maqam, ada maqam Ibrahim. Fayakunul murad bil maqam al masjidil haram kullahu. Sehingga jadilah yang dimaksud dengan istilah maqam ya keseluruhan keseluruhan Masjidil Haram, itu semuanya maqamu Ibrahim, tempat sholatnya Nabi Ibrahim. Ini ulama itu sekedar memaknai maqamu Ibrahim macam-macam ini. Nah, saiki kadang maknane siji tok lek enggak iku kafir. Saiki malah modeli satu pandangan tok yang lain gak oleh. Padahal ket mbiyen ini bebas orang ini memberi pendapat, memberi pandangan, yang penting bertanggung jawab. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Maksudnya amina ala nafsih wa malih. Aman bagi dirinya, bagi nyawanya, dan aman bagi hartanya. Jadi ketika itu terjadi Fathu Makkah, penaklukan Makkah yang tanpa setetes pun darah, penaklukan dengan damai. Lalu orang kafir Quraisy Makkah yang ketakutan pada masuk ke Masjidil Haram. Nabi bilang, siapa masuk ke Masjidil Haram aman. Sahabat enggak boleh menyerang mereka, enggak boleh merampas hartanya. Siapa masuk wali kota Mekah, namanya Abu Sufyan, berlindung di rumahnya Abu Sufyan, aman. Sahabat yang tentara Islam enggak boleh membunuh, enggak boleh merampas hartanya. Nah, Quran menjamin masuk Masjidil Haram itu enggak boleh dibunuh, enggak boleh dirampas. Amina ala nafsi wa malih. Qala al-Qadhi Abu Ya'la
lafdhuhu lafdhul khabar wa ma'nahul amru. Lafad siapa masuk Masjidil Haram aman, itu redaksinya redaksi kalimat berita. Tapi maknanya sebetulnya perintah. Jadi ini Mas, memaknai siapa yang masuk Masjidil Haram, maka amankan dia, lindungi dia. Kalimatnya berita tapi sebetulnya perintah. Negara Islam, para askar, para tentara wajib melindungi siapapun yang masuk Masjidil Haram. Lafdhuhu al-khabar wa maknahu al-amru. Secara redaksional kalam khobar kalimat berita, tapi secara maknawi itu perintah. Ada juga kalimatnya berita tapi maknanya larangan. Kayak di ayat haji dulu. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang telah menetapkan niat ikhram haji, dalam kondisi berikhram berhaji, jangan gontok-gontokan, jangan ngumpuli istri, jangan molimo. Kalimatnya tidak, tapi menerjemahnya jangan. Kalimatnya kalimat berita nafi, menerjemahnya tetap pakai nahi, melarang. Ada juga kalimatnya berita, tapi maknanya doa. Rahimahullah. Rahimahullah itu kalau terjemah biasa, Allah telah merahmatinya. Tapi jangan diterjemah begitu. Mbah Yahya Gading rahimahullah. Itu terjemahnya semoga Allah merahmatinya, doa. Ojo diterjemah Mbah Yahya Gading Allah telah merahmatinya, aja ngono. Ya. Jadi ada redaksi kalimat berita, ada yang maknanya perintah, ada yang maknanya larangan, ada yang maknanya doa. Itu kalam khobar maknanya insya. Qala al-qadhi Abu Ya'la lafdhuhu lafdhul khabar wa maknahu al-amru. Secara redaksional kalam khobar, tapi secara makna perintah. Wa takdiruhu kira-kira begini. Wa man takhalahu fa'amminuh. Wa man takhalahu fa'amminuh. Siapa yang masuk kawasan Masjidil Haram maka lindungi dia, amankan dia. Waqad fassara ba'dul ulama al-amna bi anna al-murada minhu al-amna minal adzab fil akhirah. Sebagian ulama menafsiri yang dimaksud masuk masjid aman, apa yang dimaksud kalimat masuk Masjidil Haram aman. Apa maksudnya? Istilah aman itu maksudnya aman terhindar dari siksa di akhirat. Wa rawa fi dzalika asaron. Dan dia meriwayatkan banyak riwayat dari sahabat tentang yang masuk Masjidil Haram aman dari azab di akhirat. Wala mani'a min iradatil umum. Dan enggak ada halangan untuk dimaknai secara umum. Enggak ada halangan yang dimaksudkan itu makna umum. Apa makna umum? Ya aman di dunia, ya aman di akhirat gara-gara masuk Masjidil Haram. Al-amnu fid dunya wal amnu min adzabil akhirah. Masuk Masjidil Haram aman di dunia dan aman dari azab akhirat.
Bisa saja maknanya begitu. Terus siapa yang mampu berjalan wajib haji. Apa berjalan itu? Yang dimaksud berjalan itu ya 25 juta. Daftar ONH, ya. Tapi ya enggak cukup selawe juta mas. Besok setelah diumumkan tahun itu saman berangkat, wajib melunasi. Melunasi ini saya kira rodok larang. Nah, rodok larang ini enggak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah Indonesia. Indonesia wis berusaha mengembangkan duit selawe juta itu, kayak usaha macam-macam, itu terus jadinya sekitar selawe juta lebih. Tapi masih kurang, karena Saudi juga menaikkan harga hotel, harga tiket, harga rangsum makan, terus harga visa. Itu oleh Saudi harganya juga dinaikkan. Nah, terus tiket pesawat larang karena pembuatan pesawat juga semakin mahal, suku cadangnya mahal, harga pesawat juga semakin mahal, sembarang barang larang. Apa yang dimaksud sabila? Istita'atus sabil ila syai', yang dimaksud mampu perjalanan menuju sesuatu. Yang dimaksud mampu itu imkanul wusul ilaihi, memungkinkan sampai kepada sesuatu itu. Yang dimaksud mampu itu enggak sekedar duit, tapi yang dimaksud mampu itu memang bisa mencapai lokasi itu. Bisa mencapai Mekah, sama duit, tapi nyatanya loro, jumpu gak iso melaku, itu namanya enggak mampu. Sama sehat tapi ra duit, itu namanya juga tidak mampu. Sehat duit, tapi dilalah Arab pas perang saudara. Ya ojo nekat budal kaji mas, kena tembak nih teman. Itu namanya juga tidak mampu, paham ya? Terus gak ada perang saudara, wis bayar, awak sehat, tapi dilalah berita macam-macam di medsos, di macam-macam. Di Arab banyak kekacauan, perampokan, pembunuhan. Sama nek budal kaji terlalu nekat mas, dipateni rampok mas. Sekiranya menurut analisa pihak keamanan membahayakan, itu enggak wajib, enggak berangkat. Alasannya tidak mampu, enggak mungkin berangkat ke sana karena situasi. Wis bayar, wis sembarang, pilot mogok kabeh, pegawai bandara mogok kabeh, itu namanya juga tidak mampu. Apa yang dimaksud mampu berjalan menuju haji itu? Memungkinkan perjalanan sampai ke sana, sampai ke Mekah. Namanya mungkin itu wis bayar, awak sehat dan aman. Barulah namanya mungkin. Zaman terpenuhi semua. Wis bayar, sehat, aman, enggak ada masalah. Ternyata zaman digugat punya utang banyak. Lalu ditetapkan PPATK, terbukti utangmu banyak. Enggak boleh berangkat. Nanti kalau kamu berangkat kaji gak boleh kan. Akhirnya dari kejaksaan atau dari kepolisian dapat surat, orang ini dicekal. Gak boleh terbang ke luar negeri. Itu namanya juga tidak mampu berjalan menuju haji. Belum memungkinkan berangkat ke sana. Utangnya akeh. Apa yang dimaksud mampu perjalanan? Memungkinkan sampai ke Makkah dan Madinah. Waqad fussirat al-istita'atu
bimilki zati warrahilah. Mampu perjalanan itu juga ditafsiri dengan memiliki bekal dan punya kendaraan, bayar tiket. Kama jaa fil hadis sahih, seperti yang ada di dalam hadis yang sahih. Nabi menjawab, apa yang dimaksud manistata'a ilaihi sabila? Apa yang dimaksud mampu berjalan untuk haji? Nabi menjawab, az-zat warrahilah. Duwe sangu ono kendaraan, duwe sangu wis bayar tiket. Plus kalau secara umum, duwe sangu bayar tiket aman, terus enggak ada halangan. Enggak ada halangan secara hukum. Itu baru boleh berangkat. Al-Fatihah.